Ya, nah kita akan membahas digitalisasi misi. Sebenarnya kita masuk dasarnya adalah teologi misi ya, atau teologi digital dalam misi. Nah, ini saya akan perlihatkan tentang isi apa yang akan kita bahas ya. Kalau ini sampai bagus, dan ini adalah satu ringkasan intisari selama mulai saya berkecimpung dalam dunia apa ini eh, dunia maya ya, dunia maya, dunia digital, dan sekarang udah masuk dunia metaverse atau dunia yang menjangkau seluruh lapisan alam yang tidak kita lihat ya. Digital itu alam yang nggak pernah kita lihat, tetapi itu di hadapan kita dan dibantu dengan alat-alat teknologi yang ada. Nah, kita akan mempelajari teologi digitalisasi misi, disingkat dengan digitalisasi teologi misi DGTM atau TGM gitu. Kita bisa menyingkat itu ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan pelajari beberapa hal yang penting, mulai dari dasar, dan juga kita diperkenalkan tentang dunia digital yang sekarang majunya itu berlipat-lipat dan kecepatannya itu semakin hari itu semakin besar, dan sampai penemu-penemu ataupun yang merintis tentang kekuatan komputer atau mesin-mesin yang bisa menyimpan dengan simpan-simpan yang bersifat sangat besar itu ya, jadi dalam terabyte yang sekarang udah keluar itu, dan juga udah meningkat dengan tajam. Dan kita tahu bahwa di Singapura itu sudah pakai eh, kalau kita masih 5G, 4G ya, kita masih 4G. Dulu kita 3G, zaman-zaman 10 tahun yang lalu. Nah, masuk tahun ini harusnya kita masuk ke 5G, tapi Indonesia strukturnya dan bentuk-bentuk daripada pemerintahan serta yang menangani itu amburadul serta ada korupsi ya. Di korupsi waktu Kemeninfo waktu itu ada menterinya yang ditangkap karena mendirikan tower itu harusnya berapa puluh ribu tower, terus dikorupsi yang ada cuman ratusan, dan itu triliunan gitu ya. Maka kita kemudian mundur. Mundur apa? Ya nggak bisa gunain teknologi yang canggih. Dan keluarlah sekarang Starlink. Ini Starlink punyanya Elon Musk yang masuk ke Indonesia dengan daerah tertentu ya. Nah, kalau kita pakai Starlink, kita berada di tengah hutan pun kita bisa pakai internet. Ya. Dan yang baru itu tenaga ini ya, tenaga listriknya itu memakai tenaga surya. Jadi bisa pakai tenaga surya atau baterai ya, charging atau listrik. Kalau listrik nggak ada di hutan ya, itu kita pakai tenaga matahari. Nah, itu sudah dibuat ya oleh orang-orang yang sangat canggih sekali. Nah, kita akan menghadapi satu zaman yang kekuatan dan kecepatan kemajuannya itu bukan dengan hitungan satu 2 3 ya, tapi hitungannya tuh sudah ribuan, dan sekarang udah masuk kelipatan mau ke juta. Jadi juta juta byte. Dulu 10 kilo, 20 kilo itu sudah cepet ya. Sekarang itu udah ketinggalan zaman. Dan juga kita tahu teknologi yang canggih yang baru, mobil-mobil di kota-kota besar itu sudah tidak ada supirnya, driverless ya. Jadi kita datang, kita cari supirnya nggak ada, dan itu semua pakai handphone semua. Ada aplikasinya. Saya mau ke sini. Nah, itu kalau di Beijing, di mana ya, eh, kota-kota seperti London atau Paris itu ada taksi elektrik ya, virtual taksi. Dan semakin hari kita akan menghadapi satu perubahan yang sangat mengejutkan karena kita belum siap, khususnya orang-orang yang teknologinya sangat minim dan tertinggal itu pasti tergilas. Nah, kita akan bahas hal-hal seperti ini ya. Dan digunakan dalam pelayanan, dan kemudian kita akan mengembangkan pelayanan kita dengan hal-hal yang sudah disediakan, yang ditemukan. Ya, teknologi yang canggih itu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang apa makna dan juga arti tentang teologi digital itu ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, ini secara garis besar konteks dan definisi tentang digitalisasi semuanya. Terus relevansinya dengan dunia kita sekarang ini, apa relevansinya perkembangan yang kita lihat, dan juga
Mengapa harus pakai sistem digital? Karena semua pakai digital ya. Kita semua udah Alkitab kita juga sudah bukan pakai Alkitab kertas ya, Alkitab yang manual. Kita udah pakai HP semua di gereja udah pakai HP semua itu digital semua. Ah, perkembangan digital itu ada suatu proses perubahan informasi dan aktivitas secara teknologi. Jadi yang dulu manual-manual sekarang udah tanpa manual lagi, tanpa kertas. Jadi cuman ada di tangan kita. Dulu kita butuh mesin ketik untuk membuat laporan-laporan ataupun waktu dulu saya masih skripsi itu masih mesin ketik ya, tek 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 tek. Gitu. Sekarang ngomong pun langsung bisa ngetik sendiri gitu. Jadi sekarang udah canggih sekali. Jadi pakai suara. Jadi saya ngomong itu Microsoft Word-nya tuh langsung tulis omongan saya. Itu luar biasa sekali ya. Ini teknologi semakin hebat. Nah, dalam konteks misi gereja, digitalisasi itu mencakup penggunaan teologi ya, baik mulai dari yang paling ringan sampai teknologi penemuan-penemuan yang sangat canggih gitu. Ya, jadi seperti kita sudah bisa melakukan conference pertemuan dengan sistem Zoom atau sistem WA call. Bisa dulu belum bisa grup, sekarang sudah bisa grup. Dan ada batasannya. Nah, kalau Zoom itu batasannya 20-30. Ya nggak bayar ya. Tapi kalau bayar itu bisa 100. Bayarnya mahal juga. $120 sebulannya itu ya. Kalau nggak salah sebulan $120. Itu yang profesional. Jadi satu bulan. Kalau satu tahun ya kali 10, 1.200-an. Nah, kita kan melihat bahwa teknologi dalam hal seperti penyebaran Injil, terus kemudian pemberitaan Injil menggunakan dulu kita pakai kertas, kita sebarkan ke orang, sekarang nggak perlu lagi. Bahkan kita nggak ketemu orang pun kita bisa ngabarkan Injil. Melalui apa? Ya melalui dunia maya, internet gitu kan. Jadi sekarang sudah ada diskusi-diskusi yang ada mulai dari TikTok gitu kan tentang siapakah Yesus dan itu udah ratusan mereka. Baik yang dari sisi Kristen, baik dari sisi yang non-Kristen, baik yang benci maupun yang memusuhi Kristen, yang mengasihi juga. Nah, itu juga ada. Ya, itu dulu pertama kali ada gitu itu masih masih minim ya. Jadi masih sedikit. Sekarang ini siapapun bisa. Jadi bukan hanya pendeta sekarang. Siapapun bisa. Nah, karena itu dibuka secara besar dan dibebaskan siapapun bisa ngomong, seenak sendiri juga bisa. Ya, kita harus hati-hati dengan undang-undang ITE. Nah, kita mau ngolong-ngolong agama orang lain itu juga bisa gitu. Atau kita menyebarkan dan mengajarkan iman Kristen melalui TikTok, melalui apapun, itu nggak ada batasannya. Jadi kita bisa menjangkau siapapun dan ini adalah zaman yang betul-betul belum pernah ada atau belum pernah dipikirkan dan juga mungkin kalau Rasul Paulus sekarang ini ya Rasul Paulus hidup, saya percaya Rasul Paulus akan geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena nggak mungkin dia harus melakukan misi naik kapal, ngabarkan Injil di satu daerah ke daerah lain gitu kan? Kan itu manual semua. Dia harus melakukannya dan berjalan kaki dulu nggak ada mobil. Nah, kalau ada onta gitu kan. Nah, sekarang ini nggak perlu kemana-mana. Di rumah aja kita ngetik gitu kan. Kita bisa memberitakan Injil, bisa memberitakan Injil dengan penjangkauan pengetahuan tentang Injil itu apa bisa gitu. Nah, untuk menjadi gereja Tuhan, nah digital itu punya keterbatasan. Nanti kita pelajari semua. Ya. Bisakah kita ibadah melalui Zoom dan tidak perlu fisik? Nah, itu kita harus tahu. Karena ada kondisi COVID, kita harus beribadah secara dunia maya gitu, internet gitu kan. Tetapi kalau itu sudah normal, gereja itu artinya adalah persekutuan. Nah, persekutuan itu bukan persekutuan melalui laptop, bukan persekutuan melalui HP. Jadi ada yang membatasi kita, ada yang menghalangi kita apa? Ya nggak ketemu secara fisik. Persekutuan gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya yang bersekutu. Persekutuan itu tidak bisa diganti dan juga diintervensi dengan hal-hal yang menjadikan persekutuan itu menjadi kosong gitu, nggak hadir fisiknya, dan itu nggak mungkin. Ya, jadi itu sementara masih bisa gitu ya. Dan harus harus bertatap muka bertemu dan istilahnya orang itu ya fisikal gitu ya, karena itu adalah gereja di situ. Nah, kemudian kita akan masuk beberapa poin penting. Ini ada beberapa buku ya yang nanti saudara bisa pelajari.
Yang kedua adalah relevansi digital misi dengan dunia modern. Nah, relevansinya apa? Jadi perkembangan teknologi mengubah seluruh paradigma kita ngabarkan Injil. Jadi seorang anak kecil, anak kita yang masih SD pun itu bisa berkarya mengabarkan Injil. Dengan apa? Ya dengan pengetahuan dia, dengan pola hidup dia, dan kita harus bisa memberikan pengawasannya. Jadi semakin anak itu semakin pengetahuannya minim, maka perlu diawasi dengan ketat. Jadi banyak sekarang ini akan muncul pendeta-pendeta namanya pendeta YouTube, ya pendeta TikTok, terus pendeta Instagram. Jadi mereka tidak perlu jadi pendeta sekolah Alkitab, nggak perlu. Dia begitu terkenal di channel YouTube dan dia bisa menarik orang dan juga bisa menjadi satu apa ya dibutuhkan orang. Maka di situ orang-orang itu bisa menjadikan dirinya pendeta bisa. Kenapa? Karena mereka punya pengikut dan waktu dia berbicara tentang imannya dia, baik orang Kristen orang non Kristen, dia menjadi istilahnya spiritual man atau hamba Tuhan, hamba Allah tanpa ada batasan apapun dan kita nggak bisa apa-apa ini ya kita nggak bisa apa-apa dan banyak orang-orang anak-anak muda yang ada di channel-channel YouTube itu hampir kebanyakan kalau dia hamba Tuhan itu biasanya jelas ya ada hamba Tuhan ada jelas pendeta gitu kan walaupun nggak semua pendeta itu betul-betul pendeta gitu tapi sekarang ini sudah ada orang-orang membahas tentang iman Kristen apapun itu bukan seorang hamba Tuhan dan dia menjelaskan orang secara awam. Dan di Amerika banyak seperti itu dan itu kebebasannya. Nah ini kita tahu bahwa metode dari metode yang kuno, tradisional, kita menjadi metode yang modern, yang pasca modern. Dan apa yang terjadi? Maka yang lama itu nggak pernah dilihat lagi. Jadi dulu kita kalau ngabarkan Injil, kita pakai kertas, terus pakai hukum rohani, empat hukum rohani, buku berwarna gitu kan. Kan ada pengabaran Injil yang kuno-kuno itu kan. Sekarang ini itu nggak dipakai semua, nggak terpakai. Kenapa nggak terpakai? Dunianya beda, zamannya beda. Dan kita harus memakai apa? Dengan virtual, AI. Dan itu jauh lebih bagus. Kalau dulu kita ngukis pakai tangan sendiri kan. Saya pernah kenal satu orang bikin traktat, dia gambar sendiri, terus kemudian dia dia warna-warna sendiri, dan kemudian dia foto ya. Jadi dia eh, fotoin dan difotokopi, dicetak, dan itu dibagiin satu-satu. Dan gambarnya dengan gambar AI itu, waduh jauh, jauh sekali. Dan sekarang AI itu bisa hidup ya. Jadi kita bisa menggunakan AI untuk membuat satu narasi yang bicara siapa, kita mau bicara itu rupanya seperti Elon Musk, kita bicara mau rupanya seperti pendeta yang bagus siapa gitu ya. Ya kita ambil aja wajahnya pendeta itu dan bisa di AI semua. Dan ini betul-betul zaman yang gila bener ini. Ya, ini zaman yang kalau kita nggak sadar nanti hamba-hamba Tuhan itu akan digeser dengan hamba-hamba Tuhan digital semua. Jadi pendeta digital. Dan nanti akan muncul orang-orang seperti itu banyak sekali. Dan dia kalau ngajar sesat, wah itu pengikutnya banyak. Jadi itu yang paling menakutkan itu ya. Oke, nah kita akan melihat tujuan dan ruang lingkup ya. Jadi menggali tujuannya itu menggali hal-hal yang bersifat teologis yang dasarnya dari Alkitab dan kemudian praktek digitalisasi itu kita akan melihat apa sih yang menjadi tantangannya. Jadi kita tuh akan melihat hal-hal yang akan menjadi baik, lebih baik, dan apa yang kalau kita lakukan itu kita harus antisipasi, wah kalau ini akan membuat iman kita tuh semakin lemah, semakin kita nggak bertemu, dan orang-orang Kristen semakin egois dengan bentuk-bentuk digital itu, karena itu kan hanya di satu tempat kita bisa lakukan apapun, bahkan membunuh orang pun bisa kalau kita pakai eh, hanya dengan digital ini. Dan banyak orang bunuh diri, artis bunuh diri, karena dibully melalui digital. Ya itu sudah banyak dan ratusan orang bunuh diri karena diejek-ejek di dunia digital. Jadi kalau saya menampilkan satu penampilan gitu ya, saya khotbah, terus di situ ada komennya, dialog kita ya, khotbahmu jelek, terus semua dijelekin dan semua dikritik, oh ini kamu tuh sering menggunakan kata-kata tidak, tidak gitu kan, gitu. Ini khotbah apa banyak nya eh
Saudara, orang yang mentalnya nggak kuat dan seorang anak mental nggak kuat mendengarkan itu, wah dia stres. Terus dia kemudian nggak mau lagi dan ya istilahnya putus asa. Dan banyak artis Korea yang bunuh diri itu karena dari terkenal terus kemudian dihancurkan dan dia akhirnya bunuh diri. Dan anak-anak muda itu ya, bukan hanya di Korea, Jepang juga banyak. Nah ini, terus landasan dan peran teologi digitalisasi yang pertama adalah mengapa kita masuk ke panggilan digitalisasi misi, teologi misi? Karena itu adalah satu mandat dari Tuhan. Mandat ya, jadi bukan bukan pilihan kita. Itu satu mandat dan kita harus bertanggung jawab untuk apa? Untuk menggunakan dan juga kita harus bertanggung jawab untuk betul-betul memelihara itu. Jadi misi gereja yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui amanat agung gitu kan. Dan dikatakan apa? Kita diminta memberitakan Injil ke seluruh ujung bumi dan di situ tidak ada tanda petik harus memakai kertas, harus memakai mesin, harus memakai kata-kata, harus nggak ada semuanya. Dan itu merupakan perintah membawa berita aja. Dengan cara apapun itu nggak ada batasannya, ya nggak ada batasannya. Jadi baik saya tulis di kertas, saya sampaikan teman saya, terus saya WA, dan itu nggak ada batasannya. Semua bisa dilakukan karena itu semua bersifat adalah sebagai alat, ya. Semua itu alat yang digunakan untuk memberitakan eh, pemberitaan Injil, semua alat. Jadi misi gereja itu punya dasar yang kuat kembali kepada misi Tuhan Yesus. Dan itu adalah satu hal yang sah. Dan kenapa Tuhan Yesus mengatakan suruh menjangkau melampaui daerah, melampaui kota, melampaui desa, melampaui jalan-jalan, dan menuju ke ujung dunia. Nah, istilah ujung dunia itu pun sebenarnya bukan dunia yang ada ujungnya, tetapi adalah sampai seluruh bumi ini atau dunia ini itu mendapatkan beritanya. Jadi ujung dunia bukan berarti dunia punya ujung, nggak ada ujungnya dunia. Dunia ini kan bulat, ya ujungnya nggak ada. Dan ke ujung dunia artinya apa? Sampai seluruh tempat dimanapun itu diberitakan Injil. Nah itu makna ke ujung dunia itu di sana sebenarnya. Sampai ke ujung dunia, sampai dimanapun kamu sampaikan, sampai selesai. Nah Tuhan Yesus datang, gitu. Jadi ujungnya apa ya? Tuhan Yesus datang itu amanat agung. Nah, Daniel Bosch menuliskan tentang buku Transforming Mission itu sangat bagus ya. Walaupun buku ini sudah lama juga ya, jadi udah harusnya direvisi. Dengan teknologi yang baru ini, artificial intelligence, itu orang-orang Kristen Indonesia masih sedikit yang membahas ini. Teologi artificial intelligence, teologi AI. Ya, ini lagi saya persiapkan gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi ada proses inkulturisasi dan kontekstualisasi. Jadi bukan hanya secara bahasa, bukan hanya secara tingkah laku tradisi, bukan hanya secara kultur, tetapi ini adalah the way of life. Bagaimana kita memapping pikiran kita, bagaimana kita mempunyai kerangka dan sistem pattern dari kita memberitakan Injil itu. Nah, ini yang diserang itu, yang obok-obok itu adalah bukan dunia fisik kita, tapi dunia maya kita, dunia pikiran kita. Jadi orang yang tidak mempunyai kekuatan dalam pikiran, the power of mind, saudara-saudara pasti akan kecapean. Kenapa? Karena ini kekuatan pikiran. Digital ini kekuatan pikiran, teknologi. Nah, teknologi semua harus belajar. Saya dulu pertama kali dapat HP itu belajar ini bukanya bagaimana. Terus bagaimana ngirim pesan, terus bagaimana kalau ini ada kesalahan, itu semua belajar. Kalau orang yang tua, umur sekitar 60-70 tahun, bawa HP, itu dengan anak SD yang pegang HP, itu beda jauh. Anak SD itu, wah tangannya cepet, 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 cepet gitu. Orang tua itu liatin ini apa ya, eh huruf A saja keliru jadi S. Mau tekan M jadi N. Kenapa? Ya karena keterbatasan usia dan pengetahuan untuk itu tidak terlatih. Karena udah masanya udah lewat. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang kita harus hadapi ya. Dan kita harus bisa belajar
dalam kontekstualisasi, inkulturisasi juga, dan membawa semua itu untuk ditaklukkan ke dalam kuasa kekudusan Tuhan, ke dalam kuasa kebenaran keadilan Tuhan. Ya, pemberitaan Injil itu di situ. Ya, ini buku-buku yang ada dari Hibbert itu ada juga. Ya, kita akan melihat ini. Nah, kemudian kita akan masuk dalam satu zaman disebut misi di era digital. Digitalisasi itu suatu ekspresi ya. Jadi impres yang keluar dari manusia dan kemudian digitalisasi dalam misi itu kita mengekspresikan apa yang kita akan beritakan dalam bentuk yang sangat relevan memakai teknologi semua yang ada. Nanti mungkin hari keempat ya, kita akan melihat contoh-contoh orang-orang yang sudah dapat dan sudah dapat pemirsa, viewers dan semuanya yang banyak, baik orang Kristen atau orang yang bukan Kristen ya, baik yang di Amerika maupun di sini. Semua itu kemajuan teknologi gereja. Jika gereja tidak memakai digitalisasi atau ibadah tanpa adanya digitalisasi, itu kebanyakan gereja itu pasti terbawa arus dan kalah ya. Jadi kalau kita gereja kayak biasa, anak-anak sekarang, oh nggak gereja kurang kurang update katanya. Kenapa? Oh, gereja saya itu layarnya itu 4 dimensi. Jadi yang khotbah di sini itu tiba-tiba keluar wajahnya gede di layar gitu. Nah, itu adalah pola-pola yang terbaru. Pola-pola manusia sekarang udah begitu canggih sekali. Jadi khotbah sekarang kalau kita dulu lihat jauh gitu kan, orangnya nggak kelihatan kecil gitu. Sekarang udah di depan kita layarnya udah gede. Apalagi gereja-gereja yang sangat kaya gitu ya. Gereja Betani gitu kan. Gereja IFGF dan gereja-gereja seperti ya GBI yang banyak itu kebanyakan di belakangnya itu teknologi canggih semua dan teknologi yang itu harganya mahal miliaran ya layar-layar seperti itu ratusan juta kemudian sound systemnya dan itu betul-betul uang besar sekali ya sangat besar di situ. Nah kemudian kita lihat pada bab yang ketiga digitalisasi sebagai sarana media misi. Nah, bagaimana kita akan memanfaatkan ya alat-alat dan dunia digitalitas ini untuk misi. Dan sebelum kita menggunakannya, kita harus tahu apa batasan-batasannya dan apa yang eh, harus kita pegang dan tidak boleh kita langgar. Ya, jadi kita nggak bisa melanggar seenak kita sendiri. Jadi ada batas-batasannya, mulai dari kalimat-kalimat kita, mulai daripada apa yang kita sampaikan, dan hal-hal yang mungkin kita tidak boleh membuat ajaran-ajaran dengan pemikiran kita sendiri. Banyak pendeta-pendeta di YouTube, hamba betul di YouTube itu kebanyakan hampir kalau dia nggak belajar dengan baik, baik itu belajar teologi dengan baik, itu pasti tafsirannya pribadi, menurut pikiran dia. Dan kalau menurut pikiran dia A, ya dia sampaikan A. Dan dia kemudian menuduh orang-orang yang lama itu kuno. Pengakuan iman rasul itu nggak ada gunanya, gitu kan? Nggak perlu pengakuan iman rasuli. Kita capek pengakuan iman rasuli katanya. Terus diulang-ulang tiap minggu buat apa katanya. Nah, kemudian gereja sekarang, gereja-gereja karismatik Pentakosta, nggak ada pengakuan iman rasuli. Yang ada itu GKI gitu kan. Gereja-gereja Injili yang kuno-kuno gitu. Yang baru-baru hampir semua nggak ada. Bahkan gereja-gereja mainstream seperti gereja-gereja Injili yang kuno-kuno itu, kalau ibadah pemuda, itu kadang-kadang nggak ada pengakuan iman rasulnya. Atau dihilangkan. Ya, orang udah tahu katanya, ah, poinnya udah tahu lah. 12 poin itu apa-apa Allah Bapa Allah Anak Allah Roh Kudus udah mereka udah tahu ngapain domeng lagi nggak perlu gitu. Nah setelah itu ada perbedaan-perbedaan dan kemudian itu menjadi satu tantangan bagi kita untuk apa? Untuk kita harus tahu landasan dasarnya batasannya apa ya. Nah kemudian kita melihat bagaimanakah pengguna media sosial, website, terus kemudian podcast seperti Deddy Corbuzier gitu kan yang paling paling banyak itu ditonton itu Deddy Corbuzier sekarang nomor satu. Teknologi lainnya seperti platform misi, ya ada kemudian eh, apa ini prayer ya, prayer, mission prayer, doa misi, dan kemudian ada kumpulan orang-orang yang kemudian membuat grup WA berdoa untuk misi. Nah itu bagus. Terus ada grup WA untuk mengerti tentang eh,
hal-hal yang bersifat sakramental itu dikumpulkan. Ya, ada pemuda remaja, kemudian pemuda remaja itu eh, bagaimana caranya kita bisa saling info satu sama lain. Kalau ada acara hari Sabtu, nah itu semua akan diberitahu temanya apa, siapa yang tugas. Itu bisa pakai grup WA, bisa pakai eh, SMS atau yang terbaru seperti chat GPT gitu kan. Itu bisa dimasukkan di sana semua. Nah, ini peranan dan penggunaan media sosial sebagai platform misi. Ini penting ya. Dan bagaimanakah kita bisa mengerjakan itu? Itu banyak buku-buku yang membahas ini, tapi di luar negeri ya, di Indonesia belum banyak. Mungkin satu dua aja. Dan itu pun kecil-kecil, tipis-tipis. Ini seperti Carry ya. Most effective tools for digital evangelism. Sudah dibahas di Outreach Magazine. Saya 10 tahun langganan ini. Dan kemudian cyber misi, ya, cyber. Jadi misi yang di dunia cyber. Penggunaan media digital secara khusus untuk misi dan penginjilan dalam dunia dan termasuk di dalamnya itu tantangan peluangnya apa, kesempatan-kesempatannya apa. Nah, itu ada bukunya. Dan kalau di luar negeri, referensinya itu mereka begitu aktif dan responsif. Tapi di Indonesia itu saya jarang melihat orang-orang yang langsung mempunyai satu kerinduan dan keinginan untuk menulis buku, membahas banyak hal gitu. Saya melakukan pengajaran secara teologi Injili gitu ya, selama hampir 15 tahun itu di channel YouTube saya kan ada. Itu sudah hampir 1.200 video dan ada shotnya tuh nggak tahu berapa ratus shot itu ya. Dan dulu saya nggak pernah kepikir saya memberitakan Injil dengan cara seperti itu. Dan banyak orang kemudian yang berinteraksi dan bahkan pernah ketemu di luar kota di mana gitu. Pak, Bapak sekarang di mana? Saya pengen tanya ini tentang, ya ini saya nggak ngerti. Tentang apa? Antara perbuatan baik dengan iman yang menyelamatkan. Itu bagaimana Pak? Gitu. Terus karena saya beri channel itu, dia belajar dan dia kemudian masih masih ingin tanya gitu kan, ingin berdalam. Ya udah kamu di mana? Kalau pas saya pelayanan di Jakarta, ya ketemu saya di Jakarta dan kita ngobrol di sana. Dan anak-anak ini, nah ini luar biasa. Anak-anak muda ini, waduh, itu pinter-pinter, saudara. Bahkan pendetanya pun kalau saya ngomong, pinteran dia. Karena pendetanya nggak belajar, anak ini baca semua. Dibaca. Dia pengen tahu ini apa, dia langsung ketik ChatGPT. Apa itu namanya disebut sebagai kasih dalam perjanjian lama? Bahasa Ibrani apa? Keluar langsung ChatGPT dan pas semua dia baca. Nah, dia ngerti. Tanya lagi. Dan kalau itu dilakukan berulang-ulang ribuan kali dan informasi masuk ke pikiran dia, nah yang hamba Tuhan pendeta yang khotbah nggak pernah belajar, terus orang-orang yang ada di bawah ini mendengarkan dia, loh, kok pengetahuannya sangat rendah? Kok pinteran saya? Kok saya lebih tahu dari dia? Kok dia nggak tahu apa-apa? Waduh, celaka, Saudara. Kenapa? Akhirnya orang-orang yang berdiri yang mengajar, karena dunia digital ini dibuka dan semua jemaat bisa belajar, maka khotbah kita itu langsung kesaring oleh mereka. Jadi mereka akhirnya bisa melihat, oh ini hamba Tuhan ini kualitasnya bagaimana? Dia menyelidiki Alkitab enggak? Dia membaca banyak enggak? Tahu semua, Ustaz. Kenapa? Karena yang menilai orang-orang sudah baca semua. Di situ. Jadi ditanyain tentang, kamu tahu nggak artinya iman dalam bahasa Yunani? Penggunaannya bagaimana gitu. Nah, anak-anak muda sekarang langsung tanya ChatGPT, keluar semua, langsung dia tahu. Kalau ada hamba Tuhan iman dalam bahasa Yunani apa nggak tahu? Loh heran dia. Loh saya aja tahu kamu nggak tahu. Kamu kan belajar soal Alkitab, saya nggak belajar kok, saya lebih tahu dari kamu. Nah, karena dia menyelidiki, dia kerinduannya besar sekali. Nah, orang-orang seperti ini di masa mendatang, nah ini menjadi pilar gereja yang luar biasa. Nah, saya rindu sebenarnya, karena saya sudah mulai berumur kan, saya rindu itu minimal ada nggak cita-cita banyak lah, 10 sampai 100 orang yang mau terlibat.
dalam apa? Dunia cyber, dunia misi, digitalisasi ini, dan itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Nah, sekarang murid-murid saya yang tersebar di gereja-gereja itu ngundang saya. Dan dia punya podcast sendiri. Dari GKJ, dari Baptis gitu. Pak, ayo Pak, kita ketemu. Kenapa? Saya bikin podcast, Pak. Wah, bagus. Kan dulu Bapak minta seperti itu. Cuman baru bisanya baru tahun ini, Pak. Tahun 2024 ya. Tahun lalu gitu. Ya nggak apa-apa. Kamu kerjain pelan-pelan. Terus kamu lakukan itu. Terus sering tanya dia, Pak, temanya ini apa? Kemudian kalau ada pemuda gini, masa krisis ini bagaimana? Dan dia tanya semua. Dan saya beritahu. Yang saya tahu, saya punya pengalaman, saya beritahu bagaimana caranya ini. Dan terus bagaimana menyusun, terus menyiapkan ruangannya bagaimana, terus warnanya apa, terus ini bagaimana bentuknya dengan tema-tema yang ada. Jadi kalau temanya itu tema tentang eh, persahabatan, warnanya itu harus bagaimana gitu ya. Saudara itu ada semua. Dan ada ahlinya, desain podcast. Saudara-saudara nggak pernah tahu seperti ini. Desainer podcast. Jadi dia bukan hanya mendesain, dia termasuk tema-tema yang apa, itu betul-betul dibentuk gitu ya. Jadi ini warnanya apa, dari apa semua itu, dan juga foto-fotonya apa. Coba kalau lihat di podcast ya, mau podcastnya Tempo, mau podcastnya siapapun, saudara lihat semuanya. Jadi Corbusier juga sama kan. Dia ada ciri khasnya. One, two, three, four. Kan gitu kan. Ada kata-kata yang memancing. Oh ini pasti Pak Deddy Corbuzier ini. Ah ini pasti dia nih. Lihat begitu keluar layarnya, wah ini channelnya Pak Agung ini. Kenapa? Begitu keluar langsung doa, gitu kan? Wah ini berarti khotbah ini. Kalau nggak khotbah, wah ini ngajar. Kalau nggak ngajar, ah ini seminar. Jadi eh, apa yang saya pikirkan 15-20 tahun yang lalu, murid-murid saya itu baru baru selesai gitu ya. Dan selama kemudian 10 tahun kemudian dalam perjalanan dia melayani gereja semuanya, mereka ada beban dan mereka kemudian membentuk dan ya setelah bergumul panjang rata-rata di atas 5 tahun mereka yang buka buka gitu podcast dan sebagainya. Terus dia buka itu Saudara. Dan pelan-pelan mulai dari cuman ya 40 orang gereja, padahal gerejanya besar itu ya. Terus jadi sekarang udah 100 orang. 100 orang kemudian menjadi dekat berapa itu 300 300 jadi 500 500 orang itu besar Saudara. Terus jadi 1.000 subscribernya 1.000 ya minimal jemaahnya semua jadi subscriber kan jadi penjangkauan kita tuh lebih cepat gitu itu saya 20 tahun yang lalu hasilnya murid-murid saya baru tahun 2024 yang 2022 ada yang di Singapura itu yang 2024 itu ada terus ada yang di Surabaya ada itu baru kalau saya ngomong ini terlalu lama sebenarnya. Maka waktu di MTS saya minta itu supaya dipercepat sebenarnya. Kenapa? Anak-anak harus dirangsang dan diberikan tantangan dan itu ada panggilan ya, panggilan yang lebih khusus lagi, panggilan di dunia di kita. Wah, itu luar biasa. Nah, cuman nanti di bab 4 ya, mungkin di hari kedua akhir, saya membahas tentang etika menggunakan digital teologi atau menggunakan dunia digital. Saudara itu ada etikanya. Jadi tanggung jawab kita bagaimana, wewenang kita bagaimana, penggunaan teknologi itu harus disesuaikan dengan semua kebenaran firman Tuhan. Kita nggak boleh supaya orang menarik gitu kan. Nah, kita kemudian meng- mengemas, mengemas Injil itu kemudian dikasih hal-hal yang bersifat mungkin menghina orang, mungkin seperti lelucon gitu. Saudara itu jadi Injilnya itu dibungkus dengan apa? Dengan hal yang bersifat duniawi. Saudara itu tidak diperbolehkan. Seperti kita ibadah. Wah, ibadah kita kurang kurang bagus lah gitu. Terus gimana caranya? Oh ya, udah kita pakai supaya menarik itu ya. Kita ibadah itu semua pakai baju hitam dengan topi yang seperti topinya malaikat maut gitu kan, yang hitam gini, seret gitu. Wah, orang kan senang, anak muda kan seneng kan. Wah, beda ini ibadahnya. Nah, waktu kita menggunakan banyak hal yang tidak sesuai firman Tuhan atau tidak kudus, yang tidak benar itu, waktu kita gunakan itu sangat bahaya. Kenapa sangat bahaya?
makna daripada ibadah kita, pemberitaan Injil kita, itu pasti nggak akan bisa disampaikan. Karena cara kita itu cara yang tidak kudus. Ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini nanti kita belajar tanggung jawabnya apa gitu ya. Yang menuliskan adalah si Kim ya, Mr. Kim. Theological Ethics of Digital Media. Ini di jurnal Christian Ethics dia tuliskan ini. Ini bisa kalian eh, cek di Google itu ada semua ya. Nanti bisa dicek semua. Nah, etika digital dalam dalam misi privasinya apa, data pribadi kita harus tahu dan jangan jangan asal sembarangan kita sebarkan foto kita kalau diminta semuanya itu harus kita harus hati-hati. Jadi kalau menjadi anggota, nah itu bagaimana? Dan ada yang diminta untuk membayar, ya pakai QRIS, ya kris itu ya, pakai kris kan. Dan itu bisa semuanya. Dan orang bisa menjadi kaya raya dan Alexander Wang yang disebut sebagai the genius of AI yang berasal dari dunia China itu ya. Alexander Wang itu kekayaannya sekarang dia yang otak-atik umurnya 22 tahun, dia sudah memiliki kekayaan hampir 100 triliun. Kok bisa kaya, Pak? Dari AI. Dia seorang yang mengembangkan AI. Umurnya 22 tahun. Bayangkan, anak umur 22 tahun bisa triliuner. Zaman dulu nggak ada. Tapi dengan dunia digital ini, itu sangat terbuka, baik itu penghasilan, baik itu sesuatu yang berharga di sana, atau sesuatu yang bejat di sana, itu ada semua. Dari emas sampai tai, itu ada di situ semua. Dari emas itu sampai tai, kotoran. Ya, demo, pembunuhan, pemerkosaan, pornografi, itu ada semua di kita. Dan semua orang bisa lihat. Bayangkan, saudara. Anak-anak kecil itu bisa lihat pornografi. Wah, sekarang udah ditutup, Pak. Ya, kalau kamu ngomong ditutup, hacker-hacker itu punya cara untuk bukanya. Dan mereka suruh bayar. Ini tak bukain, kamu lihat ini. Ya bayar. Kenapa? Ya karena murah. Bayar 1.000, tapi yang langganan 1 juta, 100 juta dia. Nah, itu kekayaan dunia digital itu, waduh, itu kalau kita masuk di dalamnya, kita menjadi orang yang sangat betul-betul bisa meraup penghasilan besar sekali. 22 tahun udah triliuner dan kekayaan ratusan triliun, yang mendekati ratus itu. Tapi kalau seperti Bill Gates gitu kan, yang ribuan triliun, kalau nggak salah 15.000 triliun, 15 kuadrilium, nah, bukan triliun lagi, kuadrilium. Bayangkan Bill Gates itu, kamu ngetik-ngetik pakai Microsoft Word, pakai apapun yang namanya Office itu, kamu itu bayar dia semua. Kalau 1 miliar orang bayar itu 100.000, 1 miliar kali 100.000 berapa? Itu triliun dia, ya kan? 1 miliar bayangkan, 100.000 kali 1 miliar, udah triliun dia. Dan itu setiap program kita bayar, Office bayar, terus kita buka downloader gitu ya, seperti YouTube downloader atau bayar lagi. Ini bayar, ini bayar. Jadi yang kaya siapa? Ya yang nemuin digital itu, orang Israel itu. Semua orang Israel. Mark Zuckerberg orang Israel, Bill Gates orang Israel dan semuanya. Yang Ali Pinnacle juga orang Israel. Nah, mereka menguasai dunia ini dengan apa? Dengan digital. Nah, bagaimana kalau kita bisa masuk dalam pemberitaan firman, penginjilan misi dengan dunia ini? Maka jangkauan kita bukan duitnya, tapi jiwa-jiwa yang belum tahu itu, yang dulu nggak bisa belajar Alkitab, dimarah-marahi oleh orang tuanya yang radikal itu kan, bawa Alkitab ditempeleng dia, diusir dia. Tapi sekarang ini di rumah, di kamar, dia buka HP gitu kan, dia bisa baca Alkitab. Bapaknya nggak tahu, semua nggak tahu. Ini terobosan yang luar biasa. Jadi banyak orang-orang Kristen tanpa adanya orang ngabarkan Injil, dia jadi Kristen. Melalui apa? Dunia digital. Dia belajar sendiri, dia dengarkan khotbah sendiri. Nggak perlu datang ke pendetanya, dia melalui kuasa Roh Kudus dan ada orang memberitakan firman Tuhan dan melalui firman itu Roh Kudus membuka hatinya. Bisa nggak? Bisa, saudara. Ini
kita harus hati-hati dengan KKR sekarang. Saya KKR gitu ya. Paling banyak saya KKR itu 15.000 orang yang pernah saya ikut itu ya. Saya pernah khotbah itu. 15.000 orang bisa 20.000 orang. Dan itu pun jarang sekali saya. Seumur-umur hidup ya paling 2-3 kali aja. Betul kan? Ya, saya kebetulan KKR di mana ini? Maranatha University di Bandung itu. Yang datang itu mahasiswa baru ada sekitar waktu itu 300 orang gitu. Dengarkan ya, 300 orang. Selesai itu udah selesai. Tapi saya punya subscriber di YouTube hampir 1.500. Coba bayangin ya, coba bayangin. 1.500. Nah, Deddy Corbuzier puluhan juta. Jadi kalau dia ngomong di podcast mempengaruhi 10 juta, 20 juta, 30 juta orang. Itu kekuatannya luar biasa itu. Pendeta Joel Austin di Amerika, dia buka podcast, dia buka Instagram, dia buka itu pelanggannya itu kira-kira hampir 100 juta. Dan YouTube channel dia tuh yang lihat itu yang view itu sekali dia khotbah, sekali dia bikin shot itu di atas 10 juta. Jadi seluruh dunia itu bisa dijangkau oleh dia. Ya ini kita kita harus mulai mulai terbuka gitu ya. Kalau kita nggak masuk dalam dunia itu, ya kan ketinggalan. Ya, jadi kamu nggak bisa memanfaatkan apa yang Tuhan berikan dalam dunia digital itu, kamu nggak memanfaatkan. Ya orang yang maju yang memanfaatkan, Ustaz. Ya kita nggak mau, ya kamu ketinggalan. Pengetahuan ketinggalan, pola pikir ketinggalan, terus kemudian kita menjadi udit gitu kan, kurang update gitu kan. Dan kita kemudian menjadi orang-orang kuno. Nah, seperti itu. Ini ini satu tantangan ya, satu tantangan yang harus kita banyak pikirkan itu. Ya, oke, yang kelima, kita akan belajar model dasar digital misi yang kita akan bawa dan bagaimana kita pendekatan yang menyesuaikan dengan apa yang kita miliki dan kondisi gereja kita bagaimana, terus kekuatan gereja bagaimana, kita bisa membeli alat-alat yang bagaimana dan seberapa jauh kita bisa lakukan. Nah, saya dengan hanya satu laptop ini ya, dan kemudian pakai alat perekam video rekaman. Jadi 1 minggu saya itu bisa memasukkan video pengajaran khotbah ataupun shot itu minimal 4 sampai 6 1 minggu. Jadi 1 minggu sampai 6. Kalau 52 minggu dikali 5 lah. 5 kali 50 250. Jadi 1 tahun saya bisa menghasilkan tayangan 250. Kalau dikali 10 tahun 2.500. Dan itu tersimpan di YouTube dan semua orang bisa belajar langsung. Dan tidak ada batasannya. Oh, saya ingin belajar, Pak Agung, untuk akhir zaman. Bagaimana ini? Saya kasih YouTube saya. Ini. Terus di bawahnya dia, Bapak udah ngajar ini 9 tahun yang lalu ya? Loh iya, memang. Wah, jadi kesimpan. Iya, enak kan? Jadi kalau saya ngajar kuliah, teologi perjanjian baru, kalau direkam gitu kan, saudara bisa dengar lagi nanti. Nah, STT-MTS itu harus punya eh, Library of Digital Library. Nah, pendeta-pendeta atau dosen-dosen yang ngajar, dia punya filenya semua. Ini ngajar ini apa, pelajaran apa, itu ada semua terdata semuanya. Jadi kalau murid-murid yang alumni, waduh saya kurang belajar bahasa Ibrani, saya ingin belajar lagi. Langsung buka bahasa Ibrani yang ngajar Pak Andreas. Saya ingin belajar dari bab kedua. Terus dia keluar, diulang. Oh ini, saya ngerti ini sekarang. Saya lupa ini. Nah, kekuatan digital itu adalah dia selalu ada dan dia selalu menetap. Dan kapanpun bisa diambil lagi. Jadi kalau orang khotbah di gereja, udah selesai kan? Kan nggak bisa direkod itu, nggak bisa direkam. Tapi kalau direkam dan dimasukkan dalam channel YouTube atau channel yang lain dan kemudian ditetapkan di sana, sudah 10 tahun pun orang mendengar kalau itu kebenaran benar ya dan tidak ngawur-ngawur, pasti dia lihat, oh dia dapatkan pelajaran, baik itu
doktrin-doktrin, baik itu etika, baik itu isi khotbahnya, baik itu hal-hal yang bersifat berkaitan dengan pastoral dan semuanya. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah, besar sekali. Jadi kalau saya sendiri ya, pribadi sendiri saya mulai itu dalam waktu 15 tahun, terus kemudian baru dapat orang yang melihat itu, baru bisa menjangkau 2.000 orang. Nah, dengan digitalisasi ini, dalam waktu 1 minggu, kamu bisa jangkau 1 juta orang. Bisa, Saudara. Bisa nggak? Bisa. Jadi sekarang saya ngadakan KKR di lapangan. Ya, di lapangan. Saya tanya sekarang, ada nggak lapangan yang bisa nampung 1 juta orang? Lapangan mana? Ibadah nampung 1 juta orang ada nggak? Joel Austin itu sekali ibadah 7 juta orang yang lihat. Jadi di tempatnya dia ibadah, kira-kira berapa itu? 20.000 orang gitu kan. Tapi disiarkan langsung, itu jauh berlipat. Kalau dia 20.000 orang, dan waktu dia berkhotbah, apalagi khotbahnya itu berkaitan dengan tantangan zaman dan berita-berita yang ada gitu ya, nubuatan gitu kan. Terus dia khotbah gitu. Maka dia waktu khotbah itu waktu di tempat onsite dilihat 20.000 orang. Waktu dimasukkan ke channel YouTube yang lihat 10 juta orang. Berapa lipat itu? Nah, hamba-hamba Tuhan yang tidak terbuka pikirannya, yang tidak melihat tantangan ini dan begitu besar kekuatan ini, saudara, gereja akhirnya dalam hidup jalan di tempat. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia nggak memakai karya Allah yang berlimpah berkat Allah yang luar biasa, yaitu dunia digital. Maka saya harapkan hari ini bisa merangsang pikiran kita dan juga membuat kita meminta kepada Tuhan supaya kamu dipanggil untuk apa? Wah, ini Pak, saya eh, ini kalau ke depan STT MTS bisa ada. Setiap anak dan setiap ada grupnya gitu kan, dibuat grup dan setiap orang itu dikasih, oh kamu bagian pastoral, kamu bagian doktrin, kamu senang doktrin, pikiran-pikiran filsafat. Nah, kamu di sini, ini 3 orang. Kamu bagian apa? Oh kamu nyanyi, ya bikin nyanyi pujian nanti kita rekaman, bikin lagu baru. Sebenarnya itu sangat luar biasa sebenarnya. Saya pernah ke Gereja Baptis Jakarta dan saya pernah bicara ini. Dan waktu itu ada si pencipta lagu vokal grup Jericho, ya Pak Hari itu. Jalan Tuhan bukan jalan. Saya ketemu dia dan khotbah di sana. Dan saya beritahu, kalau Bapak menciptakan lagu dengan pola tradisional ini, yang kejangkau orang cuma sedikit. Tapi kalau Bapak masuk dunia digital, Bapak masukkan ke YouTube, itu kira-kira ya udah belasan tahun yang lalu. Nah, waktu dia sakit, kemudian dia bikin lagu yang baru ya. Lagu yang baru yang tentang syukur itu, yang bagus sekali itu. Dan kemudian dia membuka itu. Membuka apa? Masukkan ke channel YouTube dan luar biasa, saudara, yang lihat. Ratusan ribu orang. Nah, kalau di jemaatnya saja, ya paling cuma 500 orang, 300 orang. Tapi dimasukkan ke YouTube, bisa 1 juta orang. Pengaruhnya itu besar sekali. Ya, besar sekali. Nah, kalau ya pengaruh kalau benar luar biasa. Kalau pengaruh sesat, nah, itu berat sekali. Kalau kita ajaran kita sesat dan menyesatkan banyak orang, Tuhan Yesus mengatakan apa? Lebih baik orang itu dikasih batu kilangan dan dimasukkan ke dalam laut. Jadi jangan sampai kita mengajar yang sesat. Kenapa? Satu tayangan dilihat oleh 1.000 orang dan yang mendengarkan itu betul-betul mendengarkan itu yang melaksanakan itu 200 orang, maka 200 orang ini akan melipat gandakan kesesatan kita. Dan kenapa ajaran yang sesat? Shincheonji, gereja di Korea, buka sekolah Alkitab di Bandung di mana-mana. Sekolah Alkitab yang terbesar di dunia itu dia punya sekolah. Tetapi dia tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini baru beberapa waktu ini saya dikirimi orang, Pak, ini ada majelis mau sekolah Alkitab di ini. Hei, itu sekolah Alkitabnya sesat, saya gitu. Jangan masuk ke sana. Wah, ini gampang, Pak. Udah dapat semacam degree-nya itu sama dengan D3.
Dan kalau ditambah kira-kira setengah tahun itu S1. Dan saya beritahu, kamu itu mau apa sebenarnya? Mau gelar atau mau kebenaran atau gimana? Ini nggak bayar Pak. Kalau saya sekolah Alkitab kan bayar susah. Ini nggak bayar lagi. Dan kalau kita datang itu kadang-kadang dikasih makan. Wah luar biasa itu. Di mana ada orang seperti itu kan? Nah ini saking menariknya dan juga di apa ya dibuat diramu seperti itu. Orang-orang tertarik dan sekarang daftarnya udah lebih dari 8.000 orang. Zak. Bayangkan kalau dia sesat 8.000 orang dan ngabarkan Injil di gereja dengan kesesatannya. Nggak kepikir. Zak. 8.000 jadi apa? Jadi 80 100 ribu. 100 ribu sesat lagi. Jadi banyak. Maka gereja yang nggak siap, waduh, saudara berat. Berat sekali. Ya, oke, nah kita lihat yang keenam nanti ya, studi kasus praktek dalam dunia nyata. Nanti kita implementasikan beberapa contoh organisasi dan eh, channel-channel YouTube yang sangat memberkati ya, dan juga yang sangat menyesatkan. Nah itu nanti kita akan lihat semuanya. Dan yang ketujuh, pada hari yang terakhir, kita akan belajar tantangan peluang masa depan. Menggunakan inovasi teknologi, ya walaupun kita nggak praktek langsung ya. Saya cuma memberikan gambaran-gambaran dan membuka dan merangsang pikiran kita. Mulai dari AR, VR, virtual reality gitu ya. Terus AR, VR, AR, dan AI. Ya. Dan kemudian hal-hal yang baru yang lain yang nanti akan terbit, yang akan ditemukan lagi. Dan ini sangat luar biasa. Nah, saya beri contoh ya. Ini contoh. Ini baru beberapa bulan yang lalu. Saya ke Jakarta. Ada orang dulu periksa darah. Jadi periksa darah begini. Jantung, diabetes, dan semua periksa darah. Dan kalau dia periksa darah, itu antri lama. Antri lama. Sekarang ada alat yang harganya kira-kira hampir 5 juta. Periksa darah, jantung, dan semuanya. Itu nggak perlu disuntik, nggak perlu di yang apa itu pakai alat-alat seperti itu. Itu cuma pakai kalung aja. Ditaruh di pergelangan, dan kemudian ada sinarnya di situ, mendeteksi darah kita, oksigen kita semuanya, dan dikasih itu, harganya di sekitar 5 juta, dulu 12 juta, sekarang udah turun 5 juta. Dan waktu dipakaikan itu, begitu klik, nggak lebih daripada beberapa detik, itu langsung keluar semua urutan. Oh ini darahmu berapa, jantungmu berapa, dia keluar semua. Nah kalau dulu, saya waktu di rumah sakit ya, saya pernah kan di rumah sakit kecelakaan, orang ngetes jantung itu pakai pompa. Ngut, 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 ngut gitu kan. Terus tangan kita diginiin dan kemudian diikat-ikat gitu kan. Ngut, ngut seperti itu. Nah sekarang enggak, cuman ditaruh di gelang ini langsung tahu. Apa itu? Teknologi di kita. Nah, kalau teknologi digital yang luar biasa ini kita masukkan ke dalam pemberitaan Injil, menjangkau manusia, dan kita pikirkan itu dan ada aplikasi-aplikasi yang diciptakan anak-anak Kristen, orang-orang yang betul-betul tahu itu, dan mempermudah dan memperluas itu. Waduh, itu penginjilan kita udah dekat akhir zaman, dan Tuhan kasih itu. Nah, kita banyak berdoa itu ya. Jadi dampaknya apa, negatifnya apa, positifnya apa, itu pasti ada, so. Pasti ada. Nanti kita akan pelajari. Ya. Nah, kemudian kita masuk dalam etika futuristik. Apa artinya etika futuristik? Akan ada etika-etika baru yang akan terbit sebagai seperti guidance, ya, seperti pedoman etika. Yang dulu nggak pernah ada AI gitu kan, nggak ada aturannya. Nah, sekarang mulai diatur. Jadi kalau orang buat channel gitu ya, daripada dia dicaci maki, oke, komennya ditutup. Nah, gitu. Saudara. Jadi YouTube sekarang memberikan izin kita menutup komen. Like, jempol, dislike, jempol gini kan. Nah, itu masih bisa. Tapi ada sekarang yang adanya cuma jempol baik, yang jeleknya nggak ada. Jadi menghindari orang-orang yang berlaku, ya istilahnya tuh nggak bertanggung jawab. Caci maki orang gitu kan. Saya waktu channel YouTube saya buka komentarnya. Waduh, itu komentarnya tuh kalau kita nggak tahan itu, waduh, ada orang dari mana? Saya lupa dari Makassar gitu. Caci maki saya. Apa yang dicaci maki? Tuhan kok mati, Tuhan kok telanjang, Tuhan kok disalibkan. Wah, dia caci maki. Saudara. Nah, kita udah tahu, mereka nggak tahu kebenaran, kita tahu. Ya, kita bisa maklum gitu. Itu kalau satu kali.
Kalau terus-terusan itu ada dan kita digempur terus, bisa puyeng kita. Maka akhirnya apa? Tutup komentarnya, ditutup aja. Kalau kita mau buka-buka, ditutup. Dan ada orang yang ada mesinnya yang bisa menutup semua hal-hal negatif. Contohnya cacian anjing apa gitu ya, nggak bisa masuk. Ada filternya, ada filternya ya. Jadi kata-kata seperti bangsat gitu kan, nah itu langsung terfilter, nggak bisa masuk di situ. Rasis, ya kan, babilu, nah itu nggak bisa. Nah itu ada filternya, tapi kita harus bayar. Ada, ada, ada semacam sensornya, ya badan sensornya ada. Tapi ya itu tadi kita harus bayar. Ya, kalau nggak bayar ya itulah kita dengar aja caci maki orang. Padahal kita kan nggak salah apa-apa. Tapi namanya orang agama lain melihat kita kan beda. Oh, kenapa itu disalibkan? Nah, kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Kenapa ya? Karena nggak mengenal Kristus di situ. Dan itu banyak, so. Banyak sekali. Waktu saya pertama kali buka channel YouTube itu orang-orang walaupun banyak itu artinya selalu ada orang gitu. Bukan semuanya eh, ngolok-ngolokin kita, enggak. Tapi selalu ada, selalu ada. Dan kalau kita perhatikan, ini orang-orang khusus seperti booster yang nyerbu channel-channel Kristen dan dia hantam semuanya. Dan itu ada kumpulannya, Saudara. Saya baru tahu waktu seorang ahli dari teman saya dari mana ini, orang Singapura tapi kerja di Malaysia. Dia memberitahukan tentang hal ini. Duh, Pak Agung, itu ya, itu orang-orang itu ada semua dibayar. Booster-booster itu. Yang khusus ada channel-channel Kristen itu, wah dia dihantam habis pokoknya. Ada itu katanya. Dan mereka mengatakan mereka melakukan demi nama Allah yang maha besar, gitu kan. Dan anak-anak muda ini anak-anak pinter-pinter, Saudara. Jadi hacker gitu kan. Dan dia pun ketika itu serang kita habis-habisan. Terus kemudian pakai akun-akun yang macam-macam, biasanya akun-akun yang bodong itu selalu pakai nomor, nomor-nomor gitu kan. Itu akun bodong. Ya belum tentu yang pakai nama juga akun nggak bodong. Tapi akun bodong biasanya dia sembunyikan jati diri. Dan itu biasa satu orang dia punya akun 10.000. Dia bisa pakai akun apapun yang dia bisa bikin, yang secara acak itu dia bikin urusan disebarkan ke kita ke YouTube saya, Instagram saya gitu kan, dihantam semuanya di situ. Ya ini etika futuristik kita harus tahu ini. Jadi kebijakan, moralitas dalam penggunaan teknologi canggih dan juga dari channel YouTube sekarang sudah semakin baik, semakin sempurna. Jadi dia memberikan filter-filter yang bagus sekali ya untuk tontonan eh, yang istilahnya bersifat kekejian gitu kan, terus bersifat itu yang berdarah-darah itu disensor di situ. Atau yang bersifat seperti gadis ditempeleng gitu kan, yang dianiaya itu disensor. Mulai ada sensornya. Jadi semuanya di sekolah orang ada anak di ini ya dibully, digebukin sampai mati kan ada. Terus temannya sendiri yang melem kan, oh di film gitu. Nah, sore itu melanggar undang-undang dan anak itu bisa ditangkap. Di mana ini? Di China, anak-anak yang melanggar undang-undang ini itu dimasukin barat ke militer. Dan kalau dia tetap seperti itu bisa dihukum mati. Ya. Walaupun dia umur belasan tahun, kalau dia sudah kejam, itu dihukum mati. Oh Pak, ini nggak cukup umur, nggak peduli. China nggak peduli. Ini membahayakan orang, bunuh orang, dan perkosa orang. Daripada dia hidup, matiin aja. Karena komunis. Kalau orang Kristen kan, ya kita tunggu bertobat, Pak. Enak aja kamu bertobat. Nah, kalau keluargamu yang kena masalah gitu gimana? Iya kan? Namanya orang jahat ya jahat gitu. Kalau dia terus seperti itu, bajingan yang tempatnya iblis itu kan, ya nggak bisa kamu seperti itu. Seperti Israel beritahu kan. Kami baik, tapi kami terus diteror, terus dibom. Dihitung bomnya itu hampir 12.000 roket. Coba bayangin, 12.000 roket. Dalam 2 tahun ini Israel dibom itu ribuan roket. Dan kita sudah tetap aja musuh. Akhirnya apa? Semua pemimpin, orang-orang pemimpin-pemimpin radikal terorisnya itu dibunuh semua oleh Israel. Kalau saya nggak bunuh kamu, kamu bunuh saya. Daripada kamu bunuh saya, tak bunuh dulu kamu. Nah itu akhirnya etikanya futuristik. Mempertahankan dengan apa?
Daripada kamu bom saya, ya kamu tak bom dulu. Karena Israel sudah dibom dan bukan satu dua hari, bertahun-tahun dia ngalami itu. Maka dia punya pertahanan keamanan Iron Beam, Iron Dome itu canggih semuanya. Nggak masuk akal itu sebenarnya. Ya kalau Indonesia perang dengan Israel, ya mungkin kita jadi hancur lebur. Kita nggak punya nuklir, nggak punya apa-apa. Ya, oke, kita lanjutkan yang terakhir sekarang, yang tantangan peluang ya. Nah, sekarang yang kedelapan, nah kita akan melihat secara implementasi yang terakhir ya di situ. Ya, kita akan nanti jam setengah 8 kita istirahat 10 menit ya. Ya, ini. Sekarang kita masuk ke silabus. Tadi kan introduksi ya. Nah, apa yang kita pelajari dalam hal ini? Yang pertama itu adalah hari ini kita belajar pendahuluan dan yang kedua itu kita belajar landasan teologis digital misi ya. Dan kalau bisa kita akan masuk sarana media dari misi ya. Kita akan pelajari ini. Dan yang keempat, teologi digital implikasi secara etis, modal dasar digital misi, studi kasus dan beberapa praktek dalam dunia dunia maya dan kita akan lihat tayangan-tayangan yang mungkin kita harus pelajari. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, tantangan dan peluang masa depan. Dan strategi implementasi dan rekomendasinya apa, terus kita simpulkan. Jadi itu hari-hari terakhir kita akan melihat apa yang kita dapatkan, kemudian kita simpulkan. Ya, jadi di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan melihat. Nah, apa sih tujuan dari kuliah hari ini? Sebenarnya kita akan bertujuan adalah memperkaya dan akan membuka seluruh pikiran kita betapa hebatnya Tuhan menghadirkan dunia digital di akhir zaman. Jadi kemajuan teknologi itu memungkinkan penyebaran Injil jauh lebih efisien, jauh lebih murah, efektif, dan tantangannya serta jangkauannya itu jauh lebih besar. Tantangannya juga lebih berat. Jadi kemudian apa yang terjadi? Maka tantangan itu kita kemudian menghadapi tantangan-tantangan secara teologis, ya, tantangan-tantangan secara teologis dan juga secara etis yang baru. Ya, kita akan melihat semua ini, termasuk cyberbullying, kemudian eh, apa itu kata-kata kasar gitu ya, terus kemudian mocking dan semuanya. Banyak itu ya, seperti itu. Nah, di dalam hal yang selanjutnya kita lihat ya. Hal selanjutnya adalah landasan teologi misi. Ya, kita lihat sekarang landasan teologi misi. Mana tadi? Bentar. Ya, kita akan melihat di dalam firman Tuhan ya. Matius yang kedua, pasal 28 ayat yang ke 18-19. Saya akan bacakan ayat ini mungkin akan membukakan kita tentang kuasa dan kekuatan dari Allah. Jadi dunia digital ini jika tanpa ditopang dengan kuasa kekuatan dari Allah sendiri, maka kita akan gampang menyimpang dan pasti akan menyimpang. Menggunakannya untuk diri kita sendiri, untuk mencari keuntungan, untuk mencari kekayaan, kehormatan, dan untuk sombong memuliakan diri. Dan itu semua kita akan mengalami kehancuran yang besar. Nah, saya pernah beberapa kenal dengan orang-orang yang uh, YouTuber gitu ya, dan dia juga Kristen, tapi akhirnya hancur masa depannya itu karena dia punya kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan yang dia pikir nggak terlalu masalah, tapi itu masalah. Dan kemudian dia banyak diancam orang. Karena takut dia tutup akhirnya di situ. Nah, perhatikan ayat yang ke-18, Matius 28-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, perhatikan ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi. Yang terlihat dan yang kita nggak terlihat, yang ada di surga itu. Jadi kuasa apa tuh? Dunia yang nyata dan dunia yang tidak terlihat. Dunia pikiran dan dunia dalam roh itu. Jadi kuasa di dalam dunia mengikat manusia, mengikat dunia digital dengan kejahatan, dengan dunia yang keturunan dari ular itu,
yang memegang kendali dari seluruh digital, yang menghancurkan orang dengan pornografinya, dengan judulnya, dengan game online-nya, dan banyak yang lainnya. Itu itu di dalam cengkeram siapa? Cengkeraman dari dunia kegelapan ini. Dan kuasanya itu sudah ditaklukkan dan sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan kita harus tahu ini. Maka dengan kuasa nama Kristus, waktu kita masuk dalam dunia digital, kita harus tahu bahwa kita memiliki mandat dan kuasa menyertai kita. Apa itu kuasa firman? Jadi apa yang kita bawakan itu harus benar-benar benar dan kudus dan hal itu berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan untuk senang-senang kita waktu kita membuat channel-channel seperti itu, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita harus tahu batas-batasnya. Jadi sampai hari ini orang bertanya pada saya, Pak, nggak capek, Pak, ngurusin seperti itu. Bukan masalah capek, tapi masalah hati yang terbeban. Hati yang mau melihat panggilan dunia yang begitu besar ini. Jadi kalau satu orang itu bisa menjangkau jutaan orang dan itu efisien, kenapa kita nggak gerakkan berapa juta orang Kristen di Indonesia? Kan orang Kristen di Indonesia ada sekitar 60 jutaan sekarang. Kalau menurut data nggak sampai 30 juta. Tapi sebenarnya udah mendekati 50-60 juta. Dan ini tiap tahun nggak ada yang tahu bertambahnya besar sekali. Ya, sekarang Eropa banyak yang jadi bukan agama Kristen, sedangkan yang ada di Irak, Iran jadi Kristen. Kan aneh ini. Jadi ada pergeseran, jadi perubahan yang negara Kristen brengsek dan imigran masuk ke sana menguasai pemerintahan, menguasai jalan-jalannya dan mereka sembahyang di tengah-tengah jalan. Sedangkan yang di sini, yang di dunia Arab itu, orang-orang Kristen pada orang-orang yang Irak-Iran itu pada percaya Tuhan Yesus semua. Dan jumlahnya nggak sedikit. Yang saya dengar terakhir itu hampir 18 juta orang. Ini nggak main-main, saudara. Yang dulunya mereka itu sangat radikal dan mereka mengenal Kristus karena karakter-karakter kuasa Kristus itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan pada kita. Dan jangan sampai Indonesia kayak gitu ya. Jadi yang Kristen akhirnya hancur, maka yang di sini yang ngisi dalam kekristenan adalah orang-orang radikal yang bertobat. Wah itu jadi aneh itu. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih seperti itu. Jadi ada perubahan satu apa ya pusat misi. Jadi ada perubahan kuasa roh Tuhan seperti itu. Kalau kita amati. Jadi dikatakan diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maka dikatakan di sini karena itu, karena apa? Karena ada kuasanya. Karena ada kekuatannya, ada penyertaan dari Tuhan. Karena aku sudah diberi kuasa yang ada kuasa di langit dan di bumi itu, maka pergilah. Jadi waktu saya pergi, kamu disertai oleh apa? Kuasa yang miliknya Tuhan Yesus. Pergilah kamu, aku memberikan mandat. Terus siapa yang memelihara mandat itu? Ya Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang punya kuasa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau saya bawa surat gitu ya, saya bawa surat. Ini surat dari presiden gitu. Maka setiap orang Indonesia yang terima surat ini, mandat ini, mereka hormat semua. Kenapa? Ya karena nama presiden di belakang saya. Ini harus kita sadari ya. Kenapa harus kita sadari? Ini loh kondisi yang ada, yang kita hadapi. Jadi bukan hanya apa yang kita lihat di depan mata kita. Rasul Paulus mengatakan, kita ini bukan berperang melawan darah dan daging. Kita berperang melawan dunia yang tidak kelihatan, dunia roh. Yang memperoleh segala pemikiran-pemikiran manusia yang menyesatkan itu. Ajaran-ajaran Kristen yang sesat, Injil palsu, yang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, Yesus itu tidak mati, Yesus itu bukan manusia, Yesus bukan Allah. Dan itu semua ini yang ngikat siapa? Ya yang benci Tuhan Yesus. Roh-roh yang benci Tuhan Yesus. Jadi Paulus waktu ngabarkan Injil, dia tahu yang dihadapi bukan hanya Pilatus. Siapa ini bukan hanya Felix gitu kan. Yang dihadapi bukan hanya Herodes, bukan hanya Pilatus, bukan hanya semua itu. Tapi yang dihadapi apa? Di belakang orang-orang ini ada cengkeraman roh yang menguasai mereka. Orang gila datang pada Tuhan Yesus. Kan itu orang gila. Siapa yang menguasai orang itu? Ya roh-roh jahat itu. Nah ini ya. Jadi
Landasan teologi kita adalah kuasa melakukan pelayanan di dunia digital untuk misi ini dan pengenalan Allah dalam teologi digital. Sesudah itu semua adalah perintah dan mandat dari Tuhan, bukan kita yang membuat. Ya, yang kedua sekarang, bagaimana kita merespon Injil ini? Bagaimana kita merespon? Maka perhatikan saudara, misi adalah respon iman terhadap panggilan Allah dan di dalam digital inilah kita mendapatkan iman yang akan diberikan tempat untuk mengembangkan, untuk memperluas, dan untuk menjangkau orang dengan kekuatan yang cepat, tepat, dan langsung melekat. Nggak, nggak bisa lepas. Nah, ini keistimewaannya. Jadi panggilan itu kita harus respon. Kenapa? Karena ada suatu kekuatan yang luar biasa dan respon iman kita Tuhan berikan digital dunia digital misi ini untuk apa? Saudara, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua melalui pengabaran Injil. Soalnya kalau kita nggak memakai teknologi ini, saudara penginjilan itu lama sekali. Jadi kalau ada sekarang ini sudah ada Starlink dan sekarang si Elon Musk mau meluncurkan roket lagi, ya. Dan Israel kemarin udah, ya, namanya lupa saya. Itu satelit ya, roket satelit itu kalau sudah di atas, saudara kemarin saya baca satu artikel, seluruh daerah dan bahkan seluruh dunia itu di mapping oleh Israel. Bukan hanya di mapping, bahkan, nah ini luar biasa. Sampai semut, tahu semut ya? Semut kita lihat kan kita nggak tahu. Oh itu ada semut itu di situ kayaknya. Dekat aja kita nggak tahu. Itu melalui satelit ini, semut yang ada di hutan itu bisa dilihat berapa juta zooming itu. Dan bukan hanya di situ. Kalau ada sungai, sungainya itu bisa ditembus oleh dia. Di sungai itu ada apa saja, itu bisa tembus. Jadi ini teknologi sudah, kita sudah di luar batas kemampuan kita. Jadi Israel sudah mengembangkan pesawat mata-mata, drone, dan kekuatan infrastruktur, infrared, apa semua itu, dan bisa nembus tembok semuanya. Dan bomnya pun bisa menembus 60 meter itu bunker-bunker bawah tanah. Dan siapa yang bisa seperti itu? Israel, teknologi Israel. Dan ini adalah kalau kita pakai di dalam kita melayani, terus kemudian kita mengembangkan diri kita, kita melengkapi, membekali kita, itu luar biasa, sungguh luar biasa. Jadi kalau kita mau eh, ada prakteknya, nanti saya beritahu bagaimana saya mempersiapkan khotbah, khotbah untuk 52 minggu, 52 minggu ya. Dan saya ingin khotbah 52 minggu itu yang dicocokkan dengan kondisi Indonesia. Dan di situ saya menekankan tentang karya Kristus, bagaimana dia memberikan hidupnya pada, dan kemudian kita masukkan ke dalam seluruh proyek itu ke dalam AI, masukkan, cek, gitu kan. Nggak lebih dari setengah menit, itu keluar semua. Pss. Bukan hanya setahun, 10 tahun pun bisa dia. Bikin buku khotbah untuk 10 tahun, bisa, saudara. Nggak ada satu orang yang bisa melakukan ini kecuali teknologi digital. Kemajuan zaman sudah luar biasa. Dan ini kalau kita nggak belajar, justru kita betul-betul tertinggal jauh sekali. Saya aja sudah belajar gini ya, sering sering apa ini eh, cari referensi gitu ya, dan hampir tiap hari, tiap begitu saya ada waktu itu, saya menyiapkan semua yang pelayanan saya itu khotbah atau apapun itu jauh-jauh hari. Kenapa? Karena saya nggak perlu lagi ke perpustakaan. Ke perpustakaan liatin buku mana ini, oh, nomor raknya berapa, oh ini tingkat berapa, nomor berapa, kan capek gitu kan. Waktu kamu buka di dalam buku yang disebut sebagai paman Google atau sekarang AI, Mama AI. Nah, kalau saya sebut Mama AI, kalau itu paman Google kan. Nah, AI itu sebut Mama AI. Mama AI itu apapun kamu buka, kamu tanya, itu semua data ada semua. Dan data itu, otaknya AI itu bermiliar-miliar gigabyte. Saudara. Nggak tahu itu istilahnya apa.
Jadi dia punya bank of kapasitas hard disk itu besarnya luar biasa. Dan beberapa ditempatkan di Siprus, Kepulauan Siprus. Dan itu ya kalau kita belajar ini kita harus tahu, termasuk sistem keuangan kripto, blockchain, itu tempat pusatnya itu di daerah Siprus sana. Dan itu nggak bisa dibom. Dan seluruh seluruh datanya itu menyebar dan merekam itu semua. Dan itu bisa sampai 100 tahun. Kemampuan data itu mengolah. Jadi kalau data datang berapa ya? Kalau komputer kita jadi lemot kan, HP kita jadi lemot. Wah, udah habis ini, nggak bisa nyimpan lagi. Kenapa? Aduh, udah penuh full. Nah, saudara, itu tempat yang di Kepulauan Malta dan semua yang hebat-hebat itu bisa menampung seluruh data manusia sudah dihitung kira-kira 100 tahun dan menemukan kembali itu semakin besar sekali. Dari teknologi yang luar biasa. Maka orang-orang seperti ini kaya luar biasa. Ya seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg dan penemu-penemu teknologi di dalam internet dan semuanya. Hacker-hacker itu juga sangat sangat ini ya, sangat besar dan sangat menjangkau dan mempengaruhi dunia. Ya. Oke. Nah, kita akan istirahat sekitar 10 menit ya. Nanti kita akan lanjutkan. Sebentar saya akan matiin dulu. Baik, Pak. Terima